Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Sani, kelas A Manajemen. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampuh Pancasila, Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Pancasila merupakan dasar persatuan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa yang berisikan cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Sila pertama yakni mengakui ketuhanan, yakni agama. Setiap agama mengajarkan tentang persatuan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Walaupun tidak mungkin disamakan, karena setiap agama mempunyai ajaran tentang kehidupan yang ideal dan masing-masing memiliki sejarah penting. Tetapi, masing-masing pemeluk agama melalui para pemuka agama berjanji akan membangun Negara Kesatuan Indonesia dengan dasar Pancasila. Sila kedua yakni bersikap adil dan beradab dalam pemenuhan hak asasi manusia. Sila ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan yang bisa saja menjadi faktor pemecah belah bangsa. Sila keempat, kedaulatan negara secara demokrasi. Pimpinan kerakyatan dipilih secara kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan bersatu dengan musyawarah yang mufakat. Sila kelima yakni adil untuk bersatu dalam gotong royong maupun membangun politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara adil tanpa memandang golongan. Manfaat apa saja yang perlu ditanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama yakni mencegah konflik antar suku, yang kedua mencegah konflik antar agama, yang ketiga mencegah konflik antar daerah, yang keempat menghindari adanya keinginan pemisahan dari NKRI. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Dalam Pancasila, kita menemukan kekayaan bangsa yang menopang seluruh perjuangan bahkan perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa dapat membentuk kepribadian setiap orang di Indonesia, sehingga dapat membedakan dengan karakteristik bangsa lain. Jati diri dan identitas bangsa merupakan hal yang sangat penting, karena nilai tersebut merupakan pegangan kita saat kita berada di negara lain, dan sebagaimana penduduk negara lain melihat bangsa Indonesia tercermin dari sikap kita terhadap sesama, bagaimana kita dapat menghormati penduduk di negara lain. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, filsafat hidup bangsa Indonesia, mempunyai arti bahwa Pancasila oleh bangsa Indonesia benar-benar memiliki kebenaran. Dapat diketahui bahwa persatuan adalah penting, karena sebagai cerminan kokohnya suatu negara yang berdaulat. Tanpa persatuan suatu negara tidak dapat berjalan dengan semestinya dan akhirnya runtuh. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan menghendaki adanya persatuan dalam berbangsa dan bernegara, dengan cinta tanah air atau sifat nasionalisme. Dalam hal ini, Pancasila mempunyai peranan penting, karena Pancasila merupakan suatu ideologi yang memiliki nilai asas nasionalisme yang tumbuh di atas perbedaan, bukan nasionalisme yang berasas primordialisme atau berdasar suku, etnis, ras, atau agama. Pancasila bukanlah ideologi yang timbul dari buah pikiran satu orang atau dua orang saja, tetapi suatu ideologi yang nilai-nilainya digali dari
budaya, dan pengalaman sejarah masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar yang tergantung dalam ideologi tersebut secara real hidup dan berkembang dalam masyarakat Nusantara pada saat itu, dan nilai-nilai yang ada sebagai landasan untuk bersatu. Bisa dilihat dari uraian di atas bahwa kepentingan persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan golongan. Padahal jika membaca secara kontribusi, golongan Islam jauh lebih besar dari golongan yang lain. Tetapi dengan rendah hatinya, dari golongan Islam rela untuk merubah hal yang mengikat mereka, demi mencegah terpecah belahnya bangsa pada awal kemerdekaan. Hal itu karena tujuan Indonesia merdeka untuk bersama, bukan hanya untuk suatu golongan saja. Fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya realitas semacam ini menunjukkan bahwa arti dan fungsi Pancasila bukan saja menjadi dasar negara, tetapi juga mempunyai arti dan fungsi yang semakin banyak lagi. Kedudukan dan fungsi Pancasila dapat menjadi 3, yaitu yang pertama, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Segala aktivitas bangsa Indonesia disemangati oleh Pancasila. Yang kedua, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga adalah Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah berasal dari kata Yunan, filosofia, philos atau philien berarti to love atau mencintai atau mencari. Sophia berarti wisdom, kebijaksanaan atau kebenaran. Falsafah berarti mencintai kebenaran. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PKI oleh para pendiri negara. Yang keenam, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, Pancasila adalah landasan ide. Kalimat ini terdapat dalam ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara. Hal ini berarti bahwa landasan ide GBHN adalah Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai asas pemersatu bangsa. Terdapat banyak konsep dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam bingkai persatuan bangsa, persatuan merupakan hal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan antar negara yang memiliki keberagaman budaya sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, kebanggaan, dan cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Indonesia sejatinya yang merupakan saripati nilai Pancasila, yaitu keadilan dan toleransi. Kedua hal ini mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban sebagai sebuah persatuan. Pancasila dan agama tidak sama sekali bertentangan. Dengan mengamalkan Pancasila, otomatis mengamalkan agama. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam ajaran agama.
Memahami sejarah Indonesia merupakan bagian dari cara bagaimana untuk mengimplementasikan Pancasila. Karena adanya Pancasila itu bukan jatuh dari langit, tetapi diciptakan dengan menggunakan suatu alat yang disebut masa lalu atau sejarah. Alasan-alasan masa lalu adanya alasan-alasan Pancasila dan juga karena masa lalu Indonesia dapat merdeka. Pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai pemersatu bangsa, Pancasila mutlak diperlukan oleh seluruh 7 generasi bangsa. Sekalipun bangsa Indonesia yang sekarang sudah bersatu, tidak berarti Pancasila tidak diperlukan lagi. Karena yang disebut bangsa Indonesia bukan hanya yang sekarang ini ada, tetapi ada juga nanti yang akan datang. Selama masih terjadi proses regenerasi, selama itu pula Pancasila sebagai pemersatu bangsa masih kita tetap perlukan. Berarti selama masih ada bangsa Indonesia, selama itu pula kita masih perlukan alat pemersatu bangsa. Ini berarti bahwa selama masih ada bangsa Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar negara masih tetap kita butuhkan. Ini sekaligus membuktikan kebenaran Pancasila, baik selaku dasar negara maupun sebagai kepentingan lainnya. Sehingga Pancasila menunjukkan memiliki banyak fungsi. Jati diri terjemahan dari identiti adalah suatu ciri yang menentukan suatu individu atau entitas. Sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain. Ciri yang menggambarkan suatu jati diri bersifat unik, khas yang mencerminkan pribadi individu atau entitas yang dimaksud. Jati diri akan pribadi dalam diri individu atau entitas yang akan selalu nampak dengan konsisten dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan individu dalam menghadapi setiap permasalahan. Meskipun diakui dalam perjalanan hidupnya, suatu individu dalam menghadapi permasalahan mengalami perkembangan dan perubahan dalam mengadakan reaksi terhadap suatu permasalahan yang berulang. Tetapi pada hakikatnya, selalu bersendi pada ciri dasar yang telah mempribadi yang menjadi jati diri individu yang dimaksud. Adanya jati diri pada suatu individu, khususnya manusia, memang merupakan karunia Tuhan. Suatu bukti menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki ciri khusus secara fisik dalam bentuk sidik jari atau DNA. Demikian halnya dalam segi mental, manusia juga memiliki ciri khusus yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping itu, manusia juga dapat dibedakan dengan makhluk yang lain, yang menggambarkan jati diri manusia. Berbagai predikat dilimpahkan pada manusia yang menggambarkan jati diri manusia dalam hubungannya dengan makhluk yang lain. Predikat tersembunyi di antaranya political animal, rational being, homo sapiens, homo economicus, homo socius, khalifat Tuhan di bumi, dan masih banyak lain. Dengan memiliki jati diri dan menerapkannya secara konsisten, seseorang tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai gejolak yang menerpanya. Ia memiliki keyakinan diri, harga diri, dan kepercayaan diri, sehingga tidak mudah tergiur oleh rayuan yang menyesatkan. Dari uraian tersebut jelas bahwa jati diri sangat diperlukan bagi seorang untuk mencapai sukses dalam membawakan dirinya. Timbul suatu pertanyaan, apakah suatu bangsa, khususnya negara bangsa, memerlukan jati diri? Untuk menjawab pertanyaan ini, nampaknya perlu disepakati lebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama.
Bahasa Indonesia mampu membentuk karakter bangsa Indonesia yang toleran dan variatif. Tata bahasa Indonesia menguatkan bahwa bagi orang Indonesia, nama merupakan sesuatu yang sakral, karena nama saja sudah dianggap manusia. Identitas ini berbeda dengan pemahaman orang Inggris, yang bagi mereka nama adalah benda dan sebagai benda, nama dapat dibuat sesuka hati. Dengan apakah sebuah nama, anak kecil dapat saja memanggil nama seorang kakek. Itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia kita katakan siapa namamu, bukan apa namamu. Sementara dalam bahasa Inggris dikatakan what's your name. Bangsa Indonesia secara ideologis tidak menyamakan hewan dengan manusia, yang berbeda dengan pemakai bahasa Inggris yang menyamakan hewan dengan manusia. Dengan kata lain, dalam ideologi bangsa Indonesia, hewan tidak pernah setaraf dengan manusia, sementara penutur Inggris menyamakannya dengan manusia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan my uncle has got 2 cats, they are fed on fish and milk, sementara teks bahasa Indonesia berbunyi pamanku mempunyai 2 kucing, kedua kucing itu diberi makan ikan dan susu. Bangsa Indonesia belum dapat memerakakan kucing kecuali dalam sastra, karena dalam bidang ini kucing berlaku simbolis sebagai manusia. Walaupun Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun dengan ras dan bahasa Melayu yang menyatukan, sebagai bangsa kedua negara memiliki jati diri berbeda. Perbedaan itu disebabkan konteks situasi, budaya, dan ideologi yang dihadapi berbeda. Dengan kata lain, kemelayuan di Indonesia menumbuhkan keindonesiaan dan kemelayuan di Malaysia melahirkan kemalaysiaan yang direalisasikan dalam bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, pengalaman dikodekan sebagai Anda tinggal di mana, sedangkan dalam bahasa Malaysia direalisasikan sebagai tuan dudukkan mana. Perbedaan dalam ekspresi berikut: 2 keluarga tinggal di desa itu, 2 kelamin duduk di samping di kampung itu. Saya meminta nasihat pengacara untuk perkara itu. Saya perlukan pengacara dalam perhelatan itu. Dia datang ke sini pada tanggal 15 Agustus dan tiba-tiba pada 15 hari bulan Agustus, istilah kolom jenis kelamin pada barang itu. Satu realitas atau benda yang diidentifikasi 2 komunitas atau bangsa potensial memberikan pemahaman atau persepsi yang berbeda. Hal ini terjadi karena bahasa kedua komunitas itu berbeda. Bahasa yang berbeda dari kedua komunitas itu membingkai atau membungkuk mereka dalam memahami realitas atau benda itu. Dengan kata lain, ilustrasi yang dikemukakan itu menunjukkan bahwa bahasa berperan penting dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis dan ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia tiada lain adalah Pancasila yang bersifat khusus, otentik, dan orisinal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Demikian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.